kan guru? Coba kita sapa sekali lagi ya guru. Shalom KKR, Shalom guru. Oke guru, karena udah semangat kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi selamat pagi Bapak. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersatu dalam doa. Anak KKR yang di rumah, ambil sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah memberkati kami. Kami mengucap syukur, kami bisa kembali ibadah pada minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang memberkati dari awal sampai akhir, supaya ibadah kami ini Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke, sekarang kita angkat lagi lagu pujian kita, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Yang semangat ya. Harus mengatakannya, merasa
sebelum kita bernyanyi lagi, aku mau nanya dulu ya untuk adik-adik. Siapa yang di sini cinta papa? Aku guru. Yang cinta mama? Aku. Yang cinta adik sama kakaknya? Yang cinta Tuhan Yesus? Aku guru. Iya, kita semua cinta Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian kita, Keluarga Bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Mama. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Kakak. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Semua. Semua cinta Yesus, keluarga bahagia. Semua cinta Yesus, keluarga bahagia. Semua cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Sekarang kita siapkan hati kita buka telinga kita fokuskan pikiran kita. Kita mau memasuki kebaktian, kita nyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu simpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku ingin dengar cerita
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan. Karena berkat kasih-Mu kami dapat tetap melakukan ibadah online pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kalau yang memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik, agar juga kami bisa memahami serta melakukan isi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini tema kita hadiah untuk ibu. Apa tema kita? Hadiah untuk ibu. Sekali lagi, hadiah untuk ibu. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, hari ini tema kita hadiah untuk ibu. Kita mau bahas tentang kasih ibu. Adik-adik di rumah pernah dengar lagu ini? Tidak cukup dituliskan dalam sebuah kertas atau buku, karena kasihnya sangatlah besar. Nah, yang kedua, seperti surya, matahari yang tak pernah berhenti bersinar. Begitulah kasih ibu. Terus kalau ada yang tanya, guru, kamu bilang kayak matahari bersinar, tapi matahari pun malam-malam gak bersinar. Nah, matahari itu tetap bersinar, tapi bumi yang berputar sehingga ada saat bumi sebelah barat membelakangi matahari, sehingga kita dalam posisi gelap, tapi matahari tetap bersinar. Begitulah kasih ibu, dia tetap bersinar sepanjang masa. Yang ketiga, hanya memberi tak harap kembali. Artinya kasih ibu itu sangatlah tulus. Dia tidak mengharapkan imbalan. Nah, setiap kita pasti lahir dari rahim seorang ibu. Ada yang sampai 9 bulan, bahkan ada yang lebih dari 9 bulan. Tapi ada juga yang kurang dari 9 bulan.
tapi semua ada di rahim ibunya. Pengorbanan ibu kita, pengorbanan mama kita sangat besar. Bisa sakit dirasakannya waktu dia mengandung, tapi tetap dijaganya kita. Dan kita tahu bahwa dia selalu menjaga kita kemanapun kita bawanya. Ke Moria kita bawanya, ke gereja kita bawanya. Karena itu dia sangat sayang sama kita. Jadi sebagai anak, apa ya yang harus kita lakukan supaya orang tua kita, terutama ibu kita, merasa bahagia? Nah, firman Tuhan tadi mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Wah, ada dua kata kunci. Yang pertama, mendengarkan didikan. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan ajaran. Kalau kita mendengarkan didikan mama kita, pasti dia senang. Kalau kita dengarkan perintahnya, kalau kita dengarkan nasihatnya, mau kita disuruhnya, pasti dia senang. Selain itu, selain membahagiakan orang tua, kalau kita mendengarkan didikan, ada manfaat lainnya. Apa guru? Pertama, didikan menjadi pengingat kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Jadi kita nggak sesat di jalan yang tidak baik. Yang kedua, kita dapat menghadapi masalah. Kalau kita mendengarkan didikan, misalnya dinasihati orang tua kita, dikasih tahukannya kita, mau kita yang dengarkan, pasti kita bisa menghadapi masalah yang kita alami. Yang ketiga, melalui didikan kita dapat memperoleh hikmat. Hikmat tahu yang baik, hikmat tahu yang jahat. Jadi kita bisa memilah-milah yang baik dan yang jahat. Yang kedua tadi dikatakan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Karena ajaran ibu secara umum itu akan membangun kita, membantu kita bertumbuh dan berkembang dengan baik. Misalnya, gimana contohnya guru? Harus kita dengar didikan sama gak nyia-nyiakan ajaran orang tua kita. Contohnya, kalau anak balita, siapa sini yang kalau disuruh makan susah? Kalau disuruh makan, ngambek dia dulu. Nah, itu gak dengarkan didikan, gak dengarkan ajaran. Kalau anak yang baik, pasti dia langsung, makan aku mak, biar sehat, tumbuh besar dan kuat. Nah, untuk adik-adik yang sudah sekolah, siapa sini yang rajin belajar? Ku tahu KKR Jalan Kota Cane pasti rajin-rajin belajar. Tapi dulu dengar-dengar kemarin kan, ada kalau misalnya belajar online, nggak mau dia diajari orang tuanya, malas, itu nggak dengarkan didikan orang tuanya. Nah, untuk yang sudah remaja ini, sering lawaninya orang tuanya, sering kalau misalnya cerewet mamanya, pasti di belakangnya diomongi mamanya. Itu bukan mencirikan anak-anak Kristus. Apalagi manfaatnya guru, kalau kita mendengar didikan dan ajaran, kita bisa menjadi mandiri. Karena gak ada orang tua yang ngajarin anaknya gak baik. Semua ajarannya kita baik-baik. Demi untuk perkembangan kita. Orang tua kita sudah mengorbankan segalanya. Udah dirawatnya kita sampai besar. Kayak guru ini kan udah besar. Nah, gitulah. Kita pun dirawat orang tua kita. Tapi apa balasan untuk orang tua kita? Apa yang membuat dia senang? Emaskah? Harta berhargakah? Atau uang? Enggak. Yang dibutuhkan orang tua kita, dia akan senang ketika anak-anaknya rajin dan sukses. Sukses dan berhasil. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat terhadap perintah orang tua kita. Karena
menghormati orang tua adalah perintah dari Allah. Ayo kita buka Alkitab kita, Keluaran 20 ayat 12. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, mengikuti perintah orang tua yang baik ya. Perintah-perintah orang tua yang membangun, mendengar didikan dan tidak menyia-nyiakan ajaran adalah perintah. Ketika kita menaati perintah itu, kita tidak akan mengalami kesulitan. Kita bisa menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi mulai sekarang guru mau ajak kita semua untuk menaati orang tua kita. Karena menaati orang tua kita, mendengarkan didikan dan ajarannya membuat kita menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan baik. Nah, hari ini tema kita hadiah untuk ibu. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Moria GBKP. Jadi sekarang guru ajak semua bilang selamat hari ulang tahun Moria. 1, 2, 3 ya. Selamat hari ulang tahun Moria. Kita menjadi anak-anak yang baik untuk ibu kita. Mulai hari ini harus kita menjadi anak-anak yang baik, mengikuti perintah dan didikan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bantu kami agar kami dapat menjadi anak yang mendengar didikan dan tidak menyia-nyiakan ajaran dari orang tua kami. Kalau yang memberkati kami dan melindungi kami menjadi anak-anak yang dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita dengarkan penampilan pujian dari remaja GBKP Jalan Kota Cane. Saat tangan kecilku mulai terbuka, mata ini memandang dunia, rasakan
Baiklah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu pujian kita, Sejuta Sejuta. Ayo kita persembahkan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sekarang kita katakan 100. 100, 100, 100, persembahanku hanyalah 100. Setia, rajin, dan tulus, persembahanku hanyalah 100. Lebih besar lagi kita katakan 1.000.000. 1.000.000.000, 1.000.000.000, persembahanku hanyalah 1.000.000.000. Setia milik Allah yang besar. Setia milik Allah yang besar, persembahanku hanyalah 1.000.000.000. Persembahanku hanyalah 1.000.000. Persembahanku hanyalah 100. Persembahanku hanyalah 1.000.000.000. Oke, sekarang kita bersatu di dalam doa untuk doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kalau yang memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk terkhusus untuk Moria yang hari ini berulang tahun. Kalau yang memberkati mereka menjadi Moria yang kuat, menjadi Moria yang tangguh. Begitupun kami, anak-anak-Mu, anak-anak KKR, kalau yang memberkati kami agar kami dapat membahagiakan ibu kami dan bapak kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh anak KKR dimanapun mereka berada. Kalau yang memberkati mereka dalam persekolahan mereka, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kakek nenek kami, dan seluruh saudara kami. Kalau yang memberkati mereka, kami juga tidak lupa berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kau yang melindungi mereka dalam setiap kegiatan dan pelayanan mereka. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau menyatakan tekad kita. Kita katakan bahwa kita cinta mama kita. Apa yang ingin kita berikan untuk mama kita? Mari kita bernyanyi. Apa yang kuberikan untuk mama? Cinta untuk mama.
bangkit berdiri. Kita mau berdoa, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam bahasa Karo Ninta Dage Ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar dui perbadi amin. Rahmi kini rasa dulu, salam berarti di bawah dunia bagi surga. Berikanlah kami nama juga suasana indah. Alami salah kami, bagi yang kami salah apa kami. Olamin kami berbuat percobaan, tapi ulangilah kami dosa nari. Sebab Engkau sebagai kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, segala-galanya. Amin. Sekarang ibadah kita pada akhirnya kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat HUT Moria. Kita bilang sama orang tua kita, selamat hari ulang tahun Moria. 1, 2, 3 ya. Selamat hari ulang tahun Moria. Tepuk tangan. Sejuta persembahanku